Selamat malam saudara, senang sekali berjumpa dengan saudara pada malam ini. Kita sudah sampai pada malam hari ke-87 dari 100 hari berdoa. Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Judul dari bacaan kita pada malam ini, Janji Sukacita. Ayatnya terdapat dalam Amsal 10 ayatnya yang ke-28 bagian A. Berbunyi demikian. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Ada tulisan Ellen White dalam buku Reflecting Christ halaman 114 yang mengatakan demikian. Jiwa yang menghargai kasih Kristus akan penuh dengan kebebasan, terang, dan sukacita. Dalam jiwa seperti itu tidak ada pikiran yang terbagi. Dia sepenuhnya merindukan Tuhan. Dia tidak pergi ke manusia untuk mengetahui tugasnya, tetapi kepada Kristus, sumber dari semua kebijaksanaan. Apakah saudara sekarang ini sedang menikmati kegembiraan yang saudara miliki? Ataukah sekarang ini saudara sedang mengalami sukacita? Kalau begitu, apa yang membedakan kegembiraan dan sukacita? Baik, perhatikan statement berikut ini atau pernyataan ini. Happiness is depend upon circumstances. Joy is not. Atau kegembiraan bergantung pada keadaannya, tetapi sukacita tidak. Baik, apa maksudnya? Kita akan ikuti beberapa keterangan di bawah ini dan ada beberapa pertanyaan renungan pada malam ini buat kita semua. Pertanyaan itu adalah, pernahkah saudara merasakan sukacita Tuhan? Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10 yang mengartikan apapun yang terjadi dalam hidup Ayub, maka sukacita Tuhan adalah yang terbaik. Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10 berbunyi demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam keadaanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, sukacita Tuhan tidak melihat keadaannya bagaimana, tetapi sukacita Tuhan berasal yang murni daripadanya. Kemudian pertanyaan renungan yang lain. Sukacita berada bersama Allah, berkomunikasi dengannya melalui doa dan firman-Nya. Yohanes 14 ayat yang ke-25 dan 26 memberikan pelajaran pada kita, yaitu mengenai bila kita selalu berada bersama dengan Allah, Roh Kudus-Nya akan mengajarkan kita segala sesuatu yang mendatangkan sukacita. Yohanes 14 ayat 25-26 berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pertanyaan lain untuk direnungkan pada malam ini. Ketika saudara melihat sekilas tentang Yesus dalam keindahannya, semua kesenangan yang ditawarkan dunia akan memudar menjadi tidak penting. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8 berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhan kita. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh
Kristus. Pada bagian yang terakhir untuk kita renungkan pada malam ini, yaitu Yesus adalah sukacita yang sejati. Yesus dengan pesonanya yang tidak tertandingi akan mengisi hati saudara dengan sukacita yang sesungguhnya yang membuat saudara keluar dari dunia ini. Apakah saudara dan saya rindu memiliki Yesus sebagai sumber sukacita yang sejati yang kita perlukan sepanjang hidup kita? Kita perlu memiliki Kristus sebagai satu-satunya sumber sukacita. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Pertanyaan ajakan buat saudara dan saya pada malam ini. Apakah saudara rindu untuk mengalami sukacita surgawi? Apakah saudara rindu mengalami sukacita keselamatan, sukacita kesetiaan, sukacita harmoni, dan bekerja sama dengan Tuhan? Mengapa tidak meminta Tuhan hari ini agar saudara diberikan rasa sukacitanya dengan menghabiskan lebih banyak waktu saudara dan saya bersamanya dalam doa dan meditasi firman-Nya. Berikut ini kita akan lihat beberapa berita baik yang kita dapati di dalam bacaan pada malam ini, yaitu dari Novo Tempo atau afiliasi Hope Channel di Brasil. Berkomitmen untuk penginjilan 24/7 atau satu hari penuh. Minggu sebelum Paskah adalah waktu khusus untuk penginjilan di divisi Amerika Selatan. Ketika semua gereja ditutup karena pandemi, para pemimpin berdoa. Mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan penginjilan virtual dengan evangelis Luis Gonzalez, menghasilkan 3.256 jiwa yang meminta untuk dibaptiskan. Tentunya Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ada seorang yang tidak mau disebutkan namanya memberikan kesaksian mengenai kabar baik. Ia mengatakan demikian. Melalui pembacaan 100 hari berdoa, saya menyadari kebutuhan saya untuk lebih banyak tentang Yesus dan lebih sedikit tentang saya sendiri. Saya memuji Allah atas cinta dan kasih karunia-Nya kepada saya. Luar biasa. Baiklah saudara, sekarang ini kita akan sama-sama berdoa. Sebelum kita melayangkan doa, ada beberapa permohonan doa yang kita akan doakan. Berdoalah agar setiap hari hati kita dipenuhi dengan sukacita surgawi. Berdoalah bagi orang-orang percaya yang dihadapkan dengan berbagai cobaan mengenai pemeliharaan hari Sabat. Berdoalah agar kesetiaan mereka bersinar di tengah-tengah tantangan dan penganiayaan. Berdoalah agar Naga View Adventist College di Filipina tetap bertahan di saat COVID-19 sekarang ini. Berdoalah agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Itulah poin-poin yang akan kita doakan bersama-sama pada malam ini. Baiklah, kita akan mengambil waktu dan kita akan berdoa bersama-sama. Baik, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, pada malam ke-87 dari 100 hari berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat Tuhan. Sebegitu jauh Tuhan telah pimpin kami di malam-malam kami berdoa. Pada malam ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan berita baik melalui bacaan pada malam ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami baca
memberikan kekuatan bagi kami, teristimewa di dalam menjalani kehidupan kami menjelang akhir zaman. Berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Bahkan kami diberikan kekuatan untuk menghidupkan firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Pada kesempatan malam ini juga Tuhan, kami menyatukan hati dan berdoa agar setiap hari hati kami dipenuhi dengan sukacita surgawi. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang percaya yang sekarang ini sedang mengalami pencobaan dan tantangan dalam pemelihara akan hari Sabat. Kami juga berdoa bagi kesetiaan mereka, agar kesetiaan mereka tetap bersinar di tengah-tengah situasi tantangan dan penganiayaan. Kami juga mau berdoa bagi lembaga Naga View Adventist College di Filipina, agar mereka diberikan kekuatan, diberikan ketahanan untuk menghadapi situasi COVID-19, dan agar mereka tetap sehat dalam aktivitas mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Tuhan, Engkau adalah yang mengendalikan segala sesuatu. Tolong ya Tuhan, berikan kuasa agar demikian ya Tuhan, situasi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Pada malam ini juga kami mau berdoa yang selalu kami doakan, yaitu untuk nama-nama seperti berikut. Kepada saudara Aridan Rumandi, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi dia. Berikan juga kesehatan bagi saudara David Titioka yang selalu kami doakan. Biarlah obat-obatan perawatan yang diberikan memberikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna baginya ya Tuhan. Berkati juga kepada saudara David Mudeng yang ada di Indonesia, agar kesehatan dan kekuatan boleh menjadi bagiannya ya Tuhan. Kami mau juga berdoa bagi ibu-ibu kami di masa tua mereka, seperti Ibu Pagler, Ibu Stin Saraun, Ibu Taniwel, Ibu Nona Salaki yang sedang dirawat sakit pada saat ini ya Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan baginya, agar mereka dapat melihat bagaimana kasih Tuhan yang selalu berlaku bagi kehidupan mereka, bahkan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi kami semua. Juga secara khusus hamba berdoa bagi pendeta Sumendap dan istri, serta keluarga besar mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka di mana saja mereka berada. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan khususnya dalam situasi pandemik sekarang ini, agar mereka boleh hidup tetap sehat, dan dengan demikian tidak terhalang bagi mereka dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi tua-tua jemaat gereja kami ya Tuhan, agar mereka diberikan kekuatan, diberikan hikmat bijaksana dari surga, agar dapat memimpin kami terus untuk berjalan pada jalan Tuhan. Kami juga berdoa bagi ketua-ketua departemen yang memimpin akan setiap departemen, khususnya dalam situasi pandemik sekarang ini. Berikan semangat bagi kami semua ya Tuhan, agar kami dapat terus melayani Tuhan, dan akhirnya banyak jiwa yang mengenal Yesus sebagai juru selamat, dan bila mana Engkau datang, kami semua dapat diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, banyak sekali permohonan doa. Terima kasih untuk jawaban yang indah. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.